Saya tantang Juma, Laskar FPII, bahkan seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau ada di Quran Abraham pergi ke Mekah, saya lompat dari Monas. Bahkan kalau ada perintah naik haji ke Mekah di Quran, saya terjun dari Monas. Ingat loh, Quran ya. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang debat lintas agama bersama dengan Edis TV. Edis TV memberikan suatu tantangan besar bagi seluruh umat Islam yang ada di bawah kolong langit ini untuk membuktikan dalam Al-Quran apakah Abraham pernah pergi ke Mekah. Seperti apakah perdebatannya? Jangan kemana-mana, tetap di video ini. Tuhan memberkati. Asal usulnya ini loh, penyembah batu hitam orang-orang Quraisy. Kalian pelanjut. Ini kan Ka'bah ini. Nah, biar ku kasih dulu backgroundnya yang bagus, biar pas dulu backgroundnya. Nah, nih, ini dulu tempat tawaf telanjang ini dicium-ciumin sama mereka ini. Ya, dulu tempat ini tempat kuil penyembahan berhala orang-orang Quraisy. Kalian modif, kalian teruskan, kalian lanjutkan. Masalahnya begini Goto, ini kurang ajarnya kalian ini. Kalian ngemis-ngemis bahwa itu pembenarannya ada di dalam Bible kami. Inilah kurang ajarnya kalian. Iya. Iya, karena lu tidak belajar, Edis. Kau tidak belajar posisi kurang ajarnya ini. Apa hubungannya ini orang-orang Quraisy penyembah berhala ini sama Bible kami? Aduh, gimana sih kau tuh? Silakan, waktu sekarang. Oke, sekarang kau belum jawab pertanyaan saya, Edis. Kenapa Tuhan kau mau berubah jadi batu? Kenapa? Nggak ada Tuhan saya berubah jadi batu. Nah, memang kau tidak belajar Bible. Coba kau buka dulu Kisah Rasul 4 ayat 11. Buka Efesus 2 ayat 22. Buka Kisah Rasul 4 ayat 11. Coba buka dulu. Kita baca bersama. Baru kita lanjut lagi ya. Silakan buka, Edis. Kok ada Bible di situ? Nah, silakan buka Kisah Rasul 4. Dia mau bahas Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangunan. Yang jadi batu katanya. Saya tahu. Coba lanjut. Kisah Rasul berapa? Tuhan ini jadi batu. Bukan saya loh. Yuk. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 4 ayat 11 coba. Kisah Rasul 4 ayat 11. Coba dibaca coba. Baik. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Siapa yang buat Tuhan kau jadi batu? Ayo. Maksudnya jadi batu di situ apa? Ini jadi batu ini jelas nih. Gramatikal katakan jadi batu. Iya. Sebentar dulu Goto. Gini Goto, gini kan, karena memang akal orang Muslim itu kecil. Saya juga mengecilkan dulu ini saya. IQ saya turunkan dulu biar sama dulu. Dengar. Data ini. Data. Coba buka dulu. Ya tahu saya Goto. Yang saya tanya sama kamu di sini cuman ini kata-kata jadi batu ini apa pengertiannya? Ya, buka dulu ayatnya dulu, buka sebelum saya jelaskan. Buka dulu Efesus 2 ayat 20. Ayo buka dulu. Nah, ayo yuk punya Bible buka dulu Bang, supaya saya jelaskan. Buka dulu ya. Oke. Berapa? Berapa? Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Kita turuti dia. Kita turuti ya. Dibaca keras-keras. Dibaca keras-keras. Yo. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam Dia. Terus? Apa itu? Kok salah baca itu, Dis? Kata kau Efesus 2 ayat 10.
Ayat 20, Efesus 2 ayat 20. Ayat 20. Nah, kitab kau aja kau salah baca. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Terus? Nah, sekarang saya mau nanya kau, kenapa kau sebut Tuhan kau batu penjuru? Masih mending kami nyium batu. Lu Tuhan kau lu anggap jadi batu. Udah duduk baik-baik sebagai Tuhan, lu kasih turun jadi manusia. Udah duduk baik-baik jadi manusia, lu kasih turun jadi anak domba. Sudah duduk baik-baik jadi domba, lu kasih turun pula jadi anak domba. Udah tahu kan? Udah tahu kan otaknya muslim kan? Itulah inilah otaknya muslim. Tuhan kau fokus jadi batu. Data Gini. itu data ya, data itu bukan framing saya. Makasih Bang Ben. Makasih Bang Ben. Gini, Goto. Nah, coba aku jelaskan. Goto. Hah, Kau pernah sekolah bangunan? yang kalau apa lagi? Pernah sekolah teknik sipil? Saya tidak pernah sekolah bangunan karena basic Oke, saya baik. filsafat. Gini. Sekolah bangunan. Tahu nggak kau artinya batu penjuru itu apa? Nah, itu kau coba ngeles. Kau menyangkal Bible kau. Murid-murid Yesus sudah menjadikan Yesus ini sebagai batu. Masih mending kami nyium batu lah. Kau masih jadi batu. Nah, itu yang parah tuh. Nah, Berarti kalau misalnya gini, kalau bahasa Indonesia begini, Goto, kalau bahasa Indonesia begini, ini ada udang di balik batu. Berarti ada udang di balik batu betulan itu ya? Hah? itu pakai utang tergantung pandangan orang. Ya, karena udang memang sembunyi di balik batu. Memang di Oke, balik kayu. berarti kalau ada udang di balik batu, berarti kalau udah udang di balik batu, berarti ada udang di balik batu gitu artinya. Nah, inilah susahnya Kristen. Kalau data dianggap alegoris, kalau yang alegoris dianggap data, dibulak-balik tuh. Makanya di sini ada itu Masih kalian berharap ada muslim yang waras? Gak ada, udah ku bilang udah habis. Udah habis mereka yang waras teman-teman. Jadi jangan kau bilang banyak yang ngasih saran bang. Coba bang pilih-pilihlah muslim yang pinter yang naik bang. Udah habis masalahnya. Aku kan takut ya. Aku takut. Ya nggak apa-apa lah Goto. Ya nggak apa-apa lah Goto. Gini intinya begini Goto. Dengar Goto ya. Gini, batu penjuru itu artinya sebagai dasar, ya, sebagai batu yang terpenting dari sebuah bangunan berdiri itu namanya batu penjuru. Ya, jadi Yesus itu sebagai dia itu pondasi dari sebuah gereja raksasa, gereja besar. Sekarang kerajaan yang paling terbesar di dunia ini adalah kerajaan Yesus Kristus. Jemaatnya yang paling banyak, ya. Dimanapun saya pergi pasti ada anggotanya. Saya di Amerika sekarang ini ada anggota-anggotanya. Ada orang-orang yang baik yang hamba-hamba Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi pondasinya adalah Yesus. Ya, pondasi gereja itu adalah Yesus. Kepala dari gereja itu adalah Yesus. Itu maksudnya Yesus sebagai batu penjuru. Nah, sekarang dengar dulu, kau tadi ngomong panjang lebar. Saya mendengar. Segiliran saya ngomong kau nggak tahan, kau mau kencing di celana. Dengar dulu Goto. Dengar dulu. Ya, jadi kalau masalah Yesus sebagai batu penjuru, artinya sudah saya jelaskan. Nah, sedangkan ini batu ini loh, lihat ini. Saya mohon maaf aja ini ya, karena bukan saya ngomong ini. Katanya orang-orang katanya ini batunya mirip mirip apa gitulah, UWC. Memang mohon maaf ini sebentar dulu Goto. Jangan kau sebentar dulu tahan Goto. Kau malu pakai masker begitu. Kacamata ini masker, aduh. Goto, coba setidaknya kalau sudah kacamata jangan masker lagi. Kalau masker kacamata dibuka atau kacamata jangan pakai masker seperti saya gitu loh. Nah gini Goto, saya dikenal ini pakai penutup muka, tetap saya dikenal Allah, Goto. kau bohong saja Goto. Gini Goto,
Ini kita jangan nggak bohong ya, karena kan memang bentuknya kan memang mohon maaf, memang seperti WC, ya kan? Nah sekarang Ya, begini, itu premis tidak aduh, sampaikan data. gimana saya belum selesai ngomong, aduh, dipotong terus saya dia, aduh. Gini loh, ini kan memang betul-betulan batu, iya kan? Betul-betul sungguh-sungguh batu. Nah sekarang begini Goto. Ini kan memang tempat penyembahan. Oh, ku tanya dulu ya. Betul nggak Ka'bah ini dulunya di zaman Muhammad sebagai tempat penyembahan berhala orang-orang Quraisy? Nah ini yang kau falasis. Wah, karena Ka'bah itu yang pertama kali didirikan itu oleh Sebentar Nabi dulu. Muhammad. Sebentar. Jangan jauh-jauh ngomongnya gini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, Ka'bah ini tempat penyembahan berhala, betul nggak? Nah, itu hanya tempat. Itu Aduh, bukan simbol. ditanya apa, dijawab apa, Goto. Jangan kau mutar-mutar, biar simpel kita. Orang-orang Quraisy betul nggak mereka menyembah berhala di sini, Goto? Bisa menjawab ya? Ya, itu Nggak, betul. pertanyaan Itu saya betul, simpel tapi aja, itu tempat. Goto. Pertanyaan saya simpel, betul nggak Udah, saya tempat jawab. ini Ka'bah ini dipakai oleh orang-orang Quraisy di zamannya Muhammad untuk menyembah berhala mereka? Yang berjumlah Itu orang 360 Quraisy, berhala. bukan Islam. Betul. Oke, kita anggap Betul. ya, betul. Karena Oke, itu orang kenapa itu kalian modif sekarang? Kalian modif sekarang jadi rumah penyembahan Tuhan kalian. Berarti kan memang agama kalian itu sebenarnya agamanya orang Arab, penyembah berhala. Kalian menyembah berhala di sini, lalu kalian nebeng ke Yesus. Memang nama Yesus yang sangat masyhur, cetar membahana seluruh dunia, nama yang sangat besar itu harus kalian nebeng ke situ. Nebeng, kalau enggak, aduh, nggak ada harganya agama kalian, nggak ada harganya. Nebeng kalian ini harus nebeng Yesus, nebeng dengan cara memelintir. Itu agama kalian itu, biar kalian tahu. Silakan. Sudah satu data masalahnya. Jadi begini, ya. Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim kalau kami. Tapi di zaman Quraisy sebelum Itu Islam, kalian pelintir-pelintir setelah. Oh, kau dulu. Sorry. Oke, jadi di zaman pra-Islam ya, memang orang-orang Quraisy mengambil alih tempat ini. Tapi secara turun Rasulullah diambil kembali. Jadi milah Abraham itu diteruskan oleh Rasulullah. Sekarang pertanyaannya begini. Ya, karena kau tadi belum buka ayatnya. Kejadian 28 ayat 22 itu menjelaskan bahwa prosesi penghormatan kepada sebuah batu itu sudah dilakukan oleh Nabi Yakub. Itu Yahudi loh. Kita mereka yang kalian colong tuh. Coba yuk buka dulu Kejadian 28 22. Ya, minum kopi dulu supaya segar-segar. Coba buka dulu supaya kita ada edukasi. Yuk nggak mau buka masalahnya. Nah coba buka dulu Bang Edi. Loh, kamu yang berargumen kok, Goto. Kau lah, dari tadi kau suruh saya terus. Kau yang berargumen kok. Coba kau bukakan. Bagaimana di situ Yakub dia tertidur beralaskan batu, lalu dia meminyaki batu itu. Itu ayatnya. Sekarang pertanyaannya, Nabi siapa yang bikin tugu batu untuk disembah? Yuk bilang Islam Gak ada dibikin tugu batu untuk disembah, gak ada dibikin tugu batu untuk disembah. Buktinya. Nah, coba buka dulu baru kau baca. Kan Gak begitu. ada. Saya sudah baca Bible, nggak ada kayak begitu. Itu didirikan Nabi Yakub, bahkan Nabi Yakub memberikan perpuluhan kepada batu. Bayangkan Tambah ngawur lagi nih. Nggak ada. Ya kau yang baca lah. Kami ini hanya mencium loh. Sementara lu kasih perpuluhan loh. Masa uang dikasih ke batu? Nah itu gimana? Mana? Saya kasih kau ayatnya. Wah parah Mana? nih Bang Edi. Kejadian berapa? Kejadian 28 ayat 22. Berapa? Ayo, kejadian 28 ayat 22. Ayo. Kejadian 8. Ayo. 28 ayat 22. Kejadian 28. Kejadian Bilang lagi saya 28 22. Dari tadi saya pakai data terus Bang Edis.
Baik. Apa Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Nah, rumah Allah batu. Nah, bayang rumah Allah kau itu batu. Saya masih baca ini belum selesai bacanya. Kau sudah ribut terus ini gimana nih si Goto ini? Aduh, Goto. Lanjut baca lagi. Dan Saya nggak usah baca. batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Terus? Apa itu? Apa tuh batu? Lu dirikan batu jadi rumah Allah. Lalu lu kasih persembahan 1/10 kepada batu. Kepadamu di situ apa di situ? Goto botolnya setengah mati si Goto. Pantes lah kau pakai masker buat nutupin kebotolanmu. Goto, gini Goto. Sebelum batu itu sabar dulu, saya belum selesai. Tadi kau bicara saya diam, sekarang saya bicara kau ngerocos. Silakan. Oke, sebelum batu itu dikelilingi. Oke, sabar. Sebelum batu itu sebelum batu itu dihormati, dikelilingi dulu, Dis. Dan itu jelas sekali dalam Mazmur 5 ayat yang ke-7. Tuh. Jelas sekali, Dis. Semua orang berkeliling itu menghadap Baitullah lalu berkeliling, mengelilingi, Dis. Itu jelas Mazmur 5 ayat 7. Daud meneruskan risalah Nabi Yakub. Kan seperti itu. Sementara jelas dalam Mazmur Daud segala daya upaya mereka lakukan, teman-teman. Sudah? Bukan ini data loh. Coba buka Mazmur 5 ayat 7. Bukan, maksudnya sudah bicaranya biar bisa gantian. Kau dari tadi bicara, saya baru bicara sedikit. Silakan. Potong loh, kau di gereja. Nah, sudah, silakan. Bicara dulu sampai selesai baru saya bicara. Baik. Jadi segala upaya dan daya upaya mereka lakukan demi apa? Demi rumah penyembahan berhala mereka ini dikait-kaitkan dengan Bible. Jadi gini sebenarnya ya, gini Goto. Biar kau tahu ya Goto ya. Tidak pernah ada cerita Abraham itu pergi ke Mekah. Di Quran pun kalau ada Abraham ke Mekah, saya lompat dari Monas. Sudah saya bilang. Cerita-cerita dengar dulu. Kau ngomong dulu ini, saya Goto. Katanya saya ngomong dulu ini. Gimana? Bisa saya ngomong? Sudah. Ngomong ya. Ngomong silakan. Jadi cerita Abraham ke Mekah itu nggak pernah ada. Baik di Quran pun nggak pernah ada itu Abraham ke Mekah. Ya. Bahkan naik haji ke Mekah juga nggak ada di Quran. Orang yang ngomong dalam Quran ada naik haji ke Mekah, orang itu dungu. Kenapa? Karena nggak ada, mengada-ngada. Saya tantang seluruh umat Muslim yang ada di kolong langit ini. Dengar dulu. Gurumu Juma sama seluruh Laskar APII sama seluruh umat Muslim. Rekam ya. Coba yang belum ngambil belum ngambil HP yang lagi ngiris-ngiris bawang ya. Saya tahu kalian lagi ngiris-ngiris bawang. Ada kalian ngiris-ngiris bawang kan? Pasti ada di antara kalian lagi ngiris-ngiris bawang, terutama ibu-ibu kan. Yang cowok-cowok ya, yang masih ngerjain apa begitu ya. Coba berhenti sejenak, rekam sebentar dulu, rekam dan upload di TikTok kalian masing-masing. Lihat nih. Saya tantang Juma, Laskar APII, bahkan seluruh umat Muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau ada di Quran Abraham pergi ke Mekah, saya lompat dari Monas. Bahkan kalau ada perintah naik haji ke Mekah di Quran, saya terjun dari Monas. Ingat loh, Quran ya, jangan tafsir-tafsirmu, jangan kau tambah-tambahi. Harus ayat Quran itu sendiri. Sebentar. Ya, rekam, viralkan. Nggak bakal ada yang bisa kasih jawab, karena memang nggak ada kok. Gimana? Nah, kemudian begini Goto.
Sebentar biar ku tanggapi. Biar ku tanggapi. Gini. Masalahnya begini. Ya, kamu mengatakan tadi Yakub. Memang betul. Yakub itu ketika dia itu kan pada waktu itu dalam pelarian dia. Ya kan? Nah, lalu dia memang tidur di satu tempat. Nah, pada waktu di satu tempat tidur itu, pada suatu malam dia bermimpi. Ya, ada sebuah tangga naik ke langit dan lain sebagainya. Nah, batu yang dipakai dia untuk tidur itu, dia bernubuat. Ya, dia bernubuat bahwa tempat itu nanti akan menjadi rumah di mana rumah Tuhan didirikan, dan baru nanti di situ orang-orang akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sang pemilik rumah. Tempat itu dibangun kemudian kelak, bukan diberikan kepada batu itu, kepadamu. Munya di situ kepada siapa? Nih, saya bacakan ayat yang barusan kamu kutip. Saya bacakan kepada yang barusan kamu kutip nih. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala yang engkau di sini siapa? Engkau di sini udah Tuhan di sini. Dari segala yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan kepadamu. Mu di situ Tuhan, bukan batu. Gimana kau itu? Nah, kalau kau di sini, nggak bisa bedakan mu di sini Tuhan, mu di sini batu, ya karena memang kau nggak bisa bedakan ini. Lihat nih, waktu kau datang ke Ka'bah, kau kan begini. Labaik Allahumma labaik kalau kau begini, kau sapa Tuhanmu batu ini kan, kau bilang labaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya inilah memang Tuhanmu ini kok. Ini Tuhanmu itu gimana? Aduh. Ini buktinya menghapus dosa kalian. Sehabis-habisnya. Allah aja nggak bisa ngapus dosa habis-habisnya, masih insya Allah katanya. Yang batu ini memang ajaib sakti mandraguna. Makanya habis kalian korupsi, dengar, habis kalian korupsi pergi kau ke Arab, cium le batu ini pasti hilang dosamu. Tapi di angan-anganmu. Besok di akhir zaman kau digiling. Silakan. Terus dari tadi, nggak ada kesempatan saya bicara tuh. Sudah hampir setengah jam. Silakan, kau kasih kesempatan di sepanjang-panjangnya. Silakan. Oke. Jadi begini, Dis. Ya, Muhammad, ya Rasulullah itu meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya. Ya bahkan kalau Anda melihat ya dalam Mazmur 5 ayat 7. Semua orang Israel itu dia sujud menyembah ke arah Baitul Maqdis. Itu di mana Ka'bah itu ada, berdiri di situ. Lalu kiblat kau di mana? Kiblat Kristen. Katanya turunan Yahudi, kiblat Kristen di mana? Coba. Itu yang perlu kau pahami. Bahkan saya katakan tadi kau lebih buruk lagi karena kau sudah berubah Tuhan kau jadi batu. Yesus tidak pernah berubah dirinya dari batu ya. Yang berubah jadi batu kan begitu. Jadi, buka dulu Mazmur 5 ayat 7 supaya ada edukasi loh. Di situ jelas sekali di situ bahwa semua orang Israel itu sembahyangnya menghadap Baitul Maqdis. Jelas sekali punya kiblat untuk sembahyang. Kan begitu. Inilah yang diteruskan oleh Rasulullah, mengingat Ka'bah itu yang didirikan oleh Abraham dan letaknya di sana. Gitu loh Bang Edis. Kan seperti itu aku. Sudah. Kau jawab apa? Sekarang saya mau nanya, kau jawab dulu. Batu penjuru yang kau bilang itu bermakna alegoris, ternyata itu bukan bermakna alegoris. Itu sudah banyak kejadian tuh dalam Bible kau yang mempunyai 6.577 kesalahan itu. Entah siapa yang nulis, tidak ada yang mengaku. Kan begitu Bang Edis. Coba kau cari tahu siapa yang tulis Bible kau. Kan begitu. Lucu. Yang tidak bermakna alegoris, katakan bermakna alegoris. Itu yang bermakna alegoris, katakan tidak. Makanya dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Coba lihat di situ. Siapa yang diusir di situ? Kristen.
Hindu, Buddha, Islam tidak pernah mengusir setan pakai nama Yesus, tidak pernah berbuat pakai nama Yesus, tuh, tidak pernah Lompat menyembuhkan orang pakai nama kemana-mana. Yesus. Bisa melakukan itu. Makanya Lompat kau kemana-mana. Lompat kau Goto, lompat. Macam kodok, lompat-lompat bahasanmu nggak jelas. Anda semua. Sekarang pertanyaannya, ketika orang Israel sembahyang sujudnya mengarah Baitul Maqdis ya, mengarah Ka'bah itu, yuk sembahyangnya menghadap mana? Yuk menghadap Papa dan Romawi, dia menghadap ke timur tuh Dewa Matahari. Nah, yuk mau bantah itu. Sudah. Jelas sejarahnya loh. Itu saya pin aja, Sudah. silakan. Kau tangga silakan. Sudah. Sudah, Oke, baik. Kita tanggapi satu persatu ya, si Goto ya. Ada mainan kita. Habis ini dimarah dia sama si Juma. Habis ini dimarah Buka sama dulu Juma ayatnya. dia. Buka dulu ayatnya. Kau habis kau dibikin dia katanya. Goto, sudah. Kau belum buka ayatnya loh. Buka ayatnya dulu. Mazmur 5 ayat 7. Nah, buka ayatnya dulu. Kau belum buka masalahnya. Oke lah, kita turuti. Nggak apa-apa, kita turuti. Mazmur berapa? Mazmur 5 ayat 7. Coba dibuka. Mazmur 5 ayat 7. Nah, 7 dan 8 ya. 7 aja baca. Coba buka ayat 7-nya coba. Kau baca dari jangan kau lihati. Baca. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, yang tak dengan takut akan kau. Terus? Coba baca ayat ke-8-nya. Baca ayat ke-8 coba. Saya cek. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalan di hadapanku. Terus? Saya menyelang dulu ya. Tunggu sabar. Kau bingung kau, ambil lah. Goto. Macet, telepon dulu Bang Juma. Biar ku telepon dulu abangku lah. Telepon dulu abangku Juma. Si Juma aja nggak berani kok sudahan sama saya gimana? Si Juma itu paling takut sama Edis TV. Semua muslim itu takutnya sama Edis TV. Kalau yang kroco iya seneng dihadapi. Kalau saya mana berani dihadapi? Nangis darah. Udah. Kau bilang saya nelpon Bang Suma. Padahal saya pastikan ayat Terus kau nelpon siapa urusan? Emang Kristen kemana? Orang Israel menghadap ke bait suci. Tuh. Dia menghadap Sudah. sujud menghadap. Sudah, saya jawab sekarang ya. Sudah, saya jawab sekarang. Silakan. Baik, inilah makanya saya bilang ya. Jadi begini teman-teman, apa sih bedanya ya? Jadi sebelum Yesus itu semua berisi gambaran semua. Rumah Tuhan, apa segala macam itu semua berisi gambaran, bayang-bayang tentang bagaimana yang sejatinya nanti. Nah, orang Islam ini seperti agamanya si Goto ini menjiplak, ya, sudah menjiplak, tapi salah semua yang dijiplaknya. Contoh, ini rumah penyembahan. Tadi dia udah ngomong, saya ngomong, dipotong lagi. Gimana Goto? Bisa nggak saya ngomong Goto? Bisa. Ya silakan. Jadi begini Goto ya, kalau memang ini Ka'bah ini sudah sejak dahulu menjadi rumah penyembahan, harusnya dulu Muhammad kiblatnya nggak ke Baitul Maqdis, nggak ke Yerusalem. Muhammad kan karena ini rumah penyembahan berhala, Muhammad nggak mau kiblatnya ke sini. Orang dia membawa agama tauhid kok masa kiblatnya sama dengan orang-orang Quraisy? Kiblatnya Muhammad ngikutin orang Yahudi. Di Yerusalem kiblatnya. Tapi orang-orang Yahudi tahu ini nabi-nabian ini orang ini, nabi-nabian ini katanya. Karena Muhammad sakit hati sama orang Yahudi, akhirnya kiblatnya ke sini Goto. Nah ini. Tapi saya lagi ngomong Goto, dengar dulu Goto, dengar ya. Gini, seperti yang saya katakan,
Sebelum Yesus itu berisi bayang-bayang tentang bagaimana yang sesungguhnya. Nah, makanya ketika zaman Yesus datang, sebenarnya kiblat itu bukan bangunan. Bait Tuhan itu bukan bangunan sejatinya. Bait Tuhan itu diri kita sendiri. Makanya ada lagu dalam Kristen itu. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Suara saya agak jelek karena lagi ini. Dimanapun kau pun berada aduh, suara saya lagi nih. Jadi intinya rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita. Makanya Roh Kudus ketika datang diterima di hati seseorang, artinya Tuhan itu dapat tempat, dapat tinggal di dalam hati seseorang. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, teranglah jalannya, luruslah jalannya. Seperti itu, Goto. Baik Tuhan, kau pikir kau harus pergi ke Arab dulu, kau sana biar ketemu sama Tuhan. Gak seperti itu. Harus ngadap ke timur, terserah. Kau mau ngadap timur, mau ngadap barat, ngadap utara, terserah. Yang paling penting itu, dengar dulu Goto. Dengar. Mau kau ngadap timur, ngadap utara, ngadap di mana-mana, Tuhan itu tetap di situ. Yang dibawa itu hati. Bukan kau bawa harus pergi ke sini, ke Arab. Kalau nggak ke Arab, ada tempatmu di hadismu begitu. Sholat di Masjid Nabawi. Seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Kan gitu kan? Pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain. Makanya orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi biar dapat pahala 1000 kali sholat di tempat lain gitu. Kalau di tempat kami nggak seperti itu, Goto. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria, saya lagi ngomong, kau tadi ngomong panjang lebar gak saya potong loh. Bahkan kau suruh saya baca tadi. Ini, baca ini, ku baca. Baca ini, ku baca. Kau kusuruh nanti baca Quranmu satu, kau langsung meninggal kau nanti. Ya, gini. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bertanya begini. Orang-orang Yahudi bilang Yerusalemlah tempat menyembah. Tetapi kami mengatakan Gunung Gerizimlah tempat menyembah. Apa kata Yesus? Akan tiba masanya nanti bahwa orang tidak lagi menyembah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Enggak ada. Jadi menyembah dia itu dengan hati dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang Goto, masalahnya begini. Kalian ini kan kalian ini mengikuti ritualisme. Contoh, kau mau ngadap Tuhan harus cuci muka, semprot hidung karena setan tadi malam tidur di dalam hidung. Bener nggak? Setan tidur di sini. Bener nggak? Nah, itu analisis. Jawab singkat Goto. Betul nggak menurut agama Islam setan tidur di sini? Sekarang saya nanya, Yesus melakukan itu enggak? Kau dengar. Aku mau. Ini paling seneng anak-anak ini. Anak-anak ingusan paling seneng ajaran-ajaran begini. Benar? Betul tidak? Menurut ajaran agama Islam, setan tidur di sini, benar? Ya, sudah anggaplah betul. Emang kenapa? Anggaplah. Malu kau dengan ajaran agama Islammu, malu. Dengar dulu, Goto. Dengar. Ini kan anak-anak ingus-ingus yang masih meler ingusnya. Dengar dulu. Yang ingusnya meler begini. Tahu kan? Gitu. Itu paling seneng dengar ajaran begini. Dengar. Betul gak dalam ajaran agama Islam setan tidur di sini? Oke, anggaplah betul. Yesus pun melakukannya. Anggaplah. Malu dia ngomong. Memang betul. Saya katakan anggaplah betul. Anggaplah betul. Berarti kau ragu-ragu dengan agamamu. Udah
ragu-ragu kau sama Muhammad. Memang kalau si Goto ini kan udah agak IQ-nya agak naik dikit dia gara-gara ngobrol sama saya. Jadi dia malu mengakui, memang ajaranku ini aneh, Dis, tapi jangan kau bongkar-bongkar di sini. Malu aku nanti sama anakku nanti, Pak. Bapak kan udah tua, masa Bapak percaya setan tidur di sini? Kenapa ini Goto, sementara kau tidak? dengar. Coba. Aku tahu anakmu nengok. Cuman nanti kalau anakmu nanya, Bapak kan bilang tadi anggap betul. Coba, aku mau jawaban jujurmu. Saya kan anggap saja betul. Dengar, Itu kan asumsi. ini jawaban jujur. Saya minta jawaban jujur. Menurut ajaran agama Islam, benar nggak bahwa setan tidur di sini? Dis, tunggu, sabar. Saya jelaskan dulu, Dengar dulu. Aku harus kau jawab. Menurut ajaran agama Islam yang cetar membahana, yang sangat tauhid, Sudah. dengar, betul nggak bahwa setan tidur di sini? Tahan. Oke, saya jawab, sabar. Betul nggak? Jawab dulu. Jangan- Betul atau salah? Ayo. Tunggu, saya jawab. Gimana caranya saya jawab? Kau lama jawab itu dengan jawab betul atau salah kok. Dengar. Menurut Jangan ajaran agama Islam, ajarannya Muhammad, betul nggak setan tidur di sini? Betul nggak? Sudah diam, saya jawab. Sudah. Betul nggak Sudah setan diam, tidur saya di jawab. sini? Tunggu, jangan bingung, Dis. Tahu setan bisa masuk. Aduh. Jangan bingung, Dis. Tidak mampu dia menjawabnya, saudara-saudara. Saya katakan itu betul. Salah, Dis. Betul. Jangankan di hidung Mantap. kau, ya. Hidung kau, setan bisa masuk. Betul, Apa? salah itu. Setan memang betul. Setan betul bisa di hidung. Jangankan di hidung, Dis. Di perut kau pun setan bisa masuk. Tidur di hidung. Paham? Enggak, dibilang dia tidurnya di hidung sini. Kau bisa masuk, Dis. Sekarang saya... Yuk, pernah lihat orang kemasukan? Enggak ada setan di perut. Di dalam ajaran agama Islam, nggak ada setan dibilang di perut, di kaki, nggak ada. Dia di sini tidur malam-malam, makanya kalau kau sholat, kau harus ngirup air sedikit, terus kau ginikan, gitu. Dari hidung tapi. Nah, terus gitu. kenapa Yesus melakukannya? Biar setannya Kenapa keluar. Yesus melakukan? Bener nggak? Biar setannya keluar. Nah, Kau kenapa kalau Yesus sholat, melakukannya? kau harus hirup air sedikit. Dengar dulu. Kau harus hirup air sedikit. Kau gini kan, gitu. Biar setannya keluar. Betul nggak? Betul nggak? Nah, coba debat dalilnya. Nggak ada datanya. Dengar dulu, dengar dulu. Masalahnya begini. Kenapa nanti kalau kau waktu sholat nanti, bahkan nggak ada orang Islam yang tahu gerakan sholatnya itu dapat dari mana. Gini ya, kalau ada orang Muslim yang dengar nih, ini rekam lagi nih. Aduh, saya jadi kebanyakan nyuruh nih. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih, teman-teman saudara-saudara Kristenku, saya mohon maaf, beri maaf, saya nyuruh lagi nih. Tolong rekam dan upload di TikTok kalian masing-masing. Dengar ya. Orang Muslim tidak tahu kenapa dia sholat seperti itu. Nih, dengar. Satu. Waktu takbiratul ihram begini. Sekarang saya tanya sama kalian, kenapa kalian harus begini? Waktu Allahu Akbar harus begini. Terus tangan kalian harus begini-begini. Ya kan? Terus kaki kalian harus kamu jepit-jepit. Duduknya harus dijepit, harus didudukin begini. Kenapa harus begini-begini? Kenapa harus begini-begini jarinya? Ini nggak ada datanya, Dis. Mana data kau? Dengar, nggak ada orang Muslim yang tahu kenapa tangannya begini. Kenapa tangannya begini? Mana data kau? Saya tidak pernah begitu sembahyang, Dis. Kau framing. Saya tidak pernah begitu sembahyang. Jadi nggak ada gini. Nggak. Kalau sholat nggak ada begini. Saya tidak begitu. Oh. Iya, saya sembahyang. Terus kalau begini kenapa? Yang begini? Nah, yuk, Kamu nggak begini. Oke, begini nggak? Ya, begitu. Waktu sholat begini nggak? Begitu betul. Seperti Nabi Esra. Kenapa begini? Iya, betul.
Kenapa begini? Kenapa? Kenapa? Nehemia 8 ayat 6 dan 7 jelas. Nehemia katanya. Begini katanya Nehemia. Memang mereka ini tukang maling. Udah aku bilang mereka ini ya. Mereka ini You yang maling. agamanya Islam, tapi kitab sucinya Bible. Memang luar biasa mereka ini. Oke, terus kenapa begini? Kenapa begini? Dengar. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kau yang nyolong itu perintah sholat disempurnakan. Iya, aku tanya ya. Kenapa begini? Kenapa? Harus begini kenapa? Buka dulu ayatnya. You buka dulu Dengar ayatnya. dulu. supaya- Dengarkan. Kalau ada muslim yang tahu kenapa gerakan sholat seperti itu, saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Ayo, kenapa orang muslim kalau sholat begini? Coba jawab kenapa? Sekarang saya mau nanya kau, Dis. Yesus itu sholat sujud. Dengar, Yesus sholat begini. dengar dulu. Kenapa kau begini? Kenapa? Biar ngapa? Ayatnya. Nah, sekarang buka dulu. bahkan sholat yang katanya tiang agama, pondasi dasar, bayangkan, nggak tahu mereka kenapa kok begitu. Memang bahaya mereka ini, bahaya. Coba ayo. Perintah sholat. Protes terus. Perintah sholat memang diajarkan Nabi sesuai yang tertera di. Saya nggak tanya diajarkan siapa, yang saya tanya kenapa begini, kenapa? Ya itu diajarkan para nabi, diajarkan oleh nabi dan kami mengikutinya. Aduh, ditanya kenapa begini, ditanya diajarkan Nabi. Kalau memang diajarkan Muhammad, kenapa sholatnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, kok beda-beda? Yang mana yang diajarkan Muhammad, yang mana? Di mana bedanya? Tidak punya data framing. Mana datanya? Di mana Oke, datanya? sekarang saya tanya. Framing kan? Masalah, dengar. Di mana datanya? Data. Masalah Saya takbiratul. minta datanya dulu, Bis. Begini, sekarang begini Bang Edis ya. Anda mau begini, Anda mau sedikit begini, Goto ya, sama. Bang Goto dengar Bang Goto dengar. Sholatnya mazhab Syafi'i, Hanafi sama Hambali beda nggak? Di sini bukan masalah Beda beda, nggak? atau tidak. Di sini masalah Yang tujuannya. ditanya beda atau enggak? Beda atau enggak? Beda atau enggak? Nah itu, kok memaksakan sesuatu yang kau tidak mengerti. Aduh, yang ditanya Gitu. beda atau enggak? Kalau lagi mana-mana. Enggak, ku tanya dulu beda atau enggak? Beda atau enggak? Sabar. Di sini bukan Beda atau masalah enggak, Goto? beda Bang Edis. Di sini. Oke, ini terakhir nih. Bukan Kalau dari kau sholat tidak itu. jawab, kita selesai. Kalau kau tidak jawab, kita selesai, Goto. Kita selesai. Beda atau enggak sholatnya mazhab Syafi'i, Hambali sama Hanafi? Beda Kalau enggak? kau bilang beda, kalau kau bilang beda, datanya mana? Data dulu Bang Edis. Udah. Selamat tinggal. Udah. Ini mau belit ini. Ini jurus ular. Udah, ular, kalau ular dibawa aja ular. Udah. Kau mau ngulur-ngulur waktu. Iya. Kau sama mau bilang begini, beda nggak fisiknya orang Asia sama orang Eropa? Kau bilang minta data, kau bilang. Memang kau botol. Kau ngapain minta data? Orang semua orang udah pada tahu gimana. Ada-ada aja kamu.